kita kali aja. Aku dapat 5 dolar, kalau dikalikan 16.000 berarti dapat 81.800 sekian kayak gitu. Oke ya guys, ini ada pertanyaan dari papanya Rafasya. Berhari dapat berapa USDT kalau kalkulasi? Soalnya kalau BNK kurang paham. Nah, ini jadi teman-teman ya, kita mau coba jawab ya, ini mengenai kalkulasi hasil mining di Bitnasdaq. Itu kalkulasinya gimana, pendapatannya tuh berapa per hari lah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman ya, langsung aja kita gas. Memang kalau teman-teman yang belum terbiasa melihat chart kayak gini tentu akan bingung. Oleh karena itu kan biasanya ya di panduanku di awal itu, kalau teman-teman pertama join ya, masuk di kripto atau di financial market kayak gini guys, atau pasar keuangan kayak gini, teman-teman tuh harus bisa membaca namanya chart ya. Chart tuh kayak gini lah ya. Ini kalau yang hijau itu artinya harganya naik, kalau merah itu artinya harganya turun kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsi chart ini bagi yang masih pemula tuh sangat bingung karena banyak menu di sini tuh memang sangat membingungkan. Itu yang aku rasakan juga dulu waktu di awal ya. Cuma sebenarnya ini sangat sederhana guys, dan simple ya, simple banget. Kalau teman-teman itu mau lebih apa ya, jangan mikir pusingnya dulu lah. Ya, jangan ngelihat pusingnya dulu, tapi teman-teman coba pahami yang paling mudah, yaitu misal kayak gini ya. Kita coba zoom. Yang paling penting kalau teman-teman itu mau melihat itu di sini ya, ini nama asetnya. Misal BNK per USDT, artinya harga BNK dibandingkan dengan USDT ya, atau dolar kayak gitu. Sama kalau teman-teman itu mau lihat kurs rupiah terhadap dolar, itu kan pasti tulisannya IDR per USD kayak gitu kan, US dollar kayak gitu. Nah, sama ini juga BNK per USDT itu juga sama. Nah, artinya harga satu token BNK di sini itu berapa dolar, kan pertanyaannya kayak gitu. Nah, terus kemudian di sini harga terakhirnya yang warna hijau ini guys, ini sedang ada yang ngebeli nih, tuh harganya kan naik tuh karena banyak yang ngebeli. Nah, harganya tuh ini 0,006175. Ini bisa dicek di sini nih, sebenarnya di atas kayak gini. Artinya ya satu token tuh harganya segini gitu, satu token BNK. Nah, jadi kalau kayak ini tadi yang tanya ya, papanya Rafasya ini tanya kalkulasinya gimana kayak gitu. Sebenarnya ya simpelnya ya kita hitung aja. Kalau kita mining atau nambang ya di sini di aplikasi Bitnasdaq kayak gini. Di sini kan teman-teman bisa cek ya di bagian my mining kayak gini. Kemudian di filter aja di billing type ini atau tipe billingnya kayak gini, terus cari aja yang namanya mining profits. Nah, ini adalah hasil penambangan per hari kayak gitu. Contoh ya, di punyaku di sini kan mining income, ini yang warna hijau nih loh, amount itu artinya jumlah. Ini artinya ya before amount kemarin 429,98 BNK ditambah pendapatan hari ini, amountnya ini 412,71 BNK. Nah, totalnya hari ini gitu, total itu aku dapat 842,69 BNK. Dan ini ada create time. Create time tuh ya maksudnya hari ini gitu kan, tanggal dibuat gitu kan. Nah, ini kan muncul tanggalnya dan jamnya ya, muncul juga di sini. Nah, jadi kalau ditanya pendapatan per hari berapa dolar atau berapa rupiah ya, teman-teman tinggal kali aja dengan harga ini gitu. Misal hari ini aku dapatkan 412, kalau kemarin dapatnya cuma 395 ya, tinggal kita hitung aja coba pakai kalkulator. Oke ya, kita coba hitung guys. Kalau misal aku dapat 412 ya udah tinggal lihat aja nih guys. 412,71, tulis saja 4,71 dikali harganya sekarang. Ini kan harga naik turun ya, jadi kita tuh nggak bisa apa ya bilang berapa gitu tuh nggak bisa karena harganya naik turun guys. Udah, coba kita kalikan aja ya, 0,00617 berapa nih, 0,006175 gitu aja lah, bulat aja ya, kita kali tuh 2,54 sekian dolar kayak gitu kan. Ya udah, jadi per hari itu aku dapat 2 dolar guys dari nambang ini kayak gitu. Kalau dikalikan rupiah ya, dijadikan rupiah itu berapa ya, kali aja kita pukul rata aja 16.000. Tuh berarti aku sehari itu dapat 40.000 guys. Nah, jadi mining itu konsepnya adalah ya kita tuh kayak mencari pendapatan yang stabil gitu kan. Tapi sebenarnya ini nggak bisa jadi acuan 40.000 ini. Kenapa? Karena 40.000 rupiah ini guys, itu kan kalau harganya di sini gitu kan. Padahal kalau kita perhatikan di sini ada namanya time frame. Ini per satu garis ini ya, per satu candle ini namanya. Itu mewakili, kan aku pakai time frame 15 menit ya, 15 M itu 15 menit artinya. Nah, kalau kita rubah D1 atau satu hari kayak gini guys.
Nah, satu candle ini mewakili satu hari. Jadi per satu garis ini mewakili satu hari gitu waktunya, durasinya. Biasanya kan pakai waktu UTC ya. UTC itu ya Greenwich itu 00 ya. Kalau Indonesia kan +7 kayak gitu, GMT +7. Nah, dia biasanya tuh resetnya itu ya jam 12 atau jam 00-nya waktu UTC kayak gitu, waktu standar internasional itu. Nah, kalau 40.000 tadi itu kan menggunakan harga sekarang. Nah, kalau coba bayangkan di sini. Di waktu yang lalu BNQ itu pernah menyentuh harga di sini, guys. Kita coba dekatkan tuh ya. 0,012. Kita coba hitung lagi ya. Coba kita hitung nih, misalnya aku di 412,71 dikali, misal ya, harga tertingginya kan berapa tadi? 0,0124 gitu aja ya, dikali 0,0124. Nah, misalnya seginilah ya, kita kali aja. Aku dapat $5 kalau dikalikan 16.000 berarti dapat 81.800 sekian kayak gitu. Nah, jadi berpikirnya jangan mikir hari ini terus kamu jual hari ini ya, kamu ngitungnya akan dapat 40.000. Tapi kalau konsep nambang ya, nambang itu kamu kumpulin aja dulu tokenmu yang banyak kayak gitu, dan ngejual. Kalau ngejual hari ini yang menurutku ya rugi. Kenapa rugi? Ya karena harga bawah, kecuali kamu trading ya. Trading itu artinya memang kamu sengaja naik turun ini, perubahan harga ini. Misal kamu di sini deh. Nah, misal kamu beli di sini di 0,0059. Terus kamu ketika harganya di sini di 0,0063 kamu jual. Nanti turun lagi nih, udah merah lagi nih. Turun lagi, nanti kamu beli lagi. Hijau lagi, kamu jual lagi. Konsepnya kayak gitu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu jual dan kamu withdraw jadi USDT, terus kemudian kamu tarik jadi rupiah, terus kamu buat makan, ya nggak cocok gitu. Menurutku kalau jual sekarang kurang cocok. Kenapa? Karena saat ini tuh sedang bear market, guys. Bear market itu artinya semua pasar kripto, nggak usah ngomongin BNQ, itu semuanya juga lagi merah gitu. Kita cek aja deh di sini. Yang paling dedengkot nih ya, BTC nih, guys. Ini bapaknya kripto ya. Jadi kalau dia itu goyang ya, yang token-token kripto yang lain tuh yang cupu-cupu ya, jelas goyang gitu. Nih, perhatikan. Bitcoin aja hari ini itu per 15 menit itu turun ya. Ini kita cek per hari nih, guys. Lihat tuh. Habis naik langsung ada yang ngejual banyak banget nih kayak gini. Ini Bitcoin bahkan harganya turun sampai ke berapa nih? Sempat di harga nih 84.000 sekarang, guys. Bahkan prediksinya mungkin di beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan ya, tahun depan juga, itu Bitcoin bisa lebih turun lagi. Dan ini sebuah cycle, makanya teman-teman tuh harus memahami namanya cycle ya, atau siklus. Jadi dalam kripto itu ada siklusnya, kapan bulan-bulan dia tuh naik atau bullish ya, kapan bulan-bulan dia itu turun atau bearish kayak gitu. Nah, teman-teman harus pahami kayak gitu. Nah, kalau teman-teman langsung mikirnya jangka pendek, hari ini dapat dijual terus buat jajan, ya nggak akan pernah jadi gede duit kalian. Karena kenapa? Baru sedikit teman-teman udah tarik. Padahal ya kalau teman-teman mau trading ya, mau trading menurutku, trading atau mau investasi, staking segala macam, kalau modalnya itu di bawah $1.000 atau $2.000, menurutku tuh sebenarnya nggak worth it, guys. Nggak worth itnya kenapa? Karena pergerakan kalian, misal ya, kalian di sini beli token lah ya, beli token Bitcoin kayak gini, beli koin ini, misalnya belimu 100.000. Terus naik 10%, 100.000, 10%-nya berapa? 10.000 kan? Berarti kamu cuma dapat cuan 10.000 kayak gitu. Bandingin kalau kamu punya duit 1 miliar ya, 1 miliar kamu beli Bitcoin waktu harganya bawah, terus dia naik 10% saja. Dia sudah dapat berapa, guys ya? Udah dapat 100 juta, itu sama-sama naik 10%. Sama kayak di trading kalau dia ngepam nih ya, kamu beli token terus dia ngepam naik gitu harganya, ya udah akan berbeda. Kalau kamu modalnya kecil sama yang modalnya gede jelas beda. Cuman yang tentu ya, guys, kalau yang modalnya gede berarti artinya kamu siap menanggung resiko kerugian juga lebih besar. Artinya juga bukan berarti makin tenang, karena di dunia di kripto apalagi kayak gini ya, itu semuanya volatil ya. Artinya teman-teman harus tetap melakukan riset, apakah marketnya ini bakalan naik atau enggak, atau apakah sekarang tuh musimnya lagi turun. Nah, kalau turun tuh harus ngapain ya? Apakah harus jualan atau harus beli? Terus kalau misal marketnya lagi naik, terus kalian tuh harus ngapa? Harus take profit atau mau di hold? Nah, kayak gitu sebuah strategi kayak gitu. Apalagi
sekarang ini kan memang perubahan ekonomi juga pengaruh gitu, apalagi di Amerika sana kalau ada perubahan ekonomi, ada kebijakan baru gitu, ini akan mempengaruhi pasar kripto ya. Dan teman-teman bisa cek juga beberapa saham di Amerika, misalnya S&P 500, atau juga bisa cek juga harga gold. Nah itu juga pengaruh, ada hubungannya kayak gitu loh. Ini memang sangat kompleks guys. Jadi cara simpelnya ya, buat ini tadi yang tanya mengenai kalkulasi harga, dan aku tuh sering ditanya, bang sehari dapat berapa, nggak bisa tak sebut ya, nggak bisa jamin. Ceklah ya, menurutku siapa sih yang bisa memastikan gitu, memastikan wah bakalan kripto segini gitu kan, atau harganya akan sekian, kamu akan dapat sekian. Ya tergantung modalmu juga, modalmu receh ya dapatmu receh gitu kan. Kalau modalmu gede ya kerasa gitu ya. Kalau modalnya yang tipis-tipis gini nggak bisa guys. Jadi konsepnya bagi yang modalnya tipis, kamu tuh harus gemar menabung ya, gemar dapat income dulu dan diputar terus kayak gitu. Ini sama halnya misal aku dapat segini ya di BNK, terus kemudian aku di sini aku juga ikutan staking ya di finansial kayak gini. Ya aku ikutan guys. Jadi nggak cuma melulu tarik enggak, aku kumpulin dikit demi sedikit, mulai 1-2 dolar sampai ngumpul berapa dolar kayak gitu, aku kumpulin terus. Karena kita jual juga rugi gitu, menurutku dijual sekarang juga rugi. Nah jadi misalnya ada pertanyaan dari bang ini tadi, papanya Rafasya ya, misalnya kebingungan ya, coba deh dipelajari dulu chart ya. Menurutku paling dasar tuh belajar chart nih loh guys. Terserah lah mau koinnya apapun di sini ya, yang penting teman-teman tuh harus bisa membaca chart. Chart ini sebenarnya adalah alat kita untuk melihat pergerakan harga gitu. Oh ini lagi turun nih, musimnya turun. Kayak teman-teman lagi musim rambutan, semua orang panen rambutan, di mana-mana jualan rambutan, harga rambutan tuh pasti murah. Tapi kalau lagi nggak musim rambutan, kamu cari rambutan, ya harganya mahal kalaupun ada. Ya sama kayak musim durian juga gitu loh. Nah ini sama guys, kalau di pasar nih semua orang pada kejualan, berarti suplai Bitcoin ini juga makin banyak kan, artinya harganya turun. Kenapa? Karena udah nggak ada harganya gitu. Tapi kalau semua orang pada butuh, pada beli rebutan, ya harganya naik. Jadi kalau mining kayak gini, yang kamu perhatikan adalah pendapatan tokenmu gitu kan. Pendapatan tokenmu berapa per hari, dapat berapa. Jadi faktor pemicunya adalah pendapatan token ya, dan pendapatan token ini dipengaruhi oleh hash rate. Makanya sekarang kalau teman-teman memang mau gas, ya digasnya tuh sekarang ya. Berulang kali kan aku nginfo guys, setiap platform yang masih baru itu masih bakar duit. Kalau kalian mau memanfaatkan ini masa mereka promosi, ya sekarang di depan kalau mau digas kayak gitu. Percayalah ya, nanti di belakang nanti itu kebanyakan udah mulai sulit ya, banyak aturan baru, ujung-ujungnya makin sulit ya. Dengan bertambahnya pengguna itu pasti mereka akan bikin aturan baru untuk sebenarnya balancing ya. Balancing itu pengimbangan antara pendapatan sama jumlah user yang baru kayak gitu. Dan kalau teman perhatikan, paham nggak, tiap hari pendapatan kita itu makin sedikit dari nambang ya. Itu buat teman-teman yang tidak pernah melakukan upgrade ya. Kalau melakukan upgrade sih menurutku nggak jadi soal ya. Di sini aku pernah ada penurunan guys. Nah misalnya kayak gini nih ya, ini kan aku 395, ini 395 juga, yang kemarinnya 39591, tapi yang hari selanjutnya ini 395,74, artinya ada penurunan kan. Kenapa? Karena ini aku nggak ngelakuin apa ya, burning gitu, burning BNK untuk dapetin hash rate kayak gitu. Padahal tiap hari itu tetap lah aku tuh beberapa tokenku tetap aku bakar gitu. Aku bakar tujuannya untuk nambahin hash rate, biar apa? Biar nggak kalah saing dengan para miner yang lain. Jadi sebenarnya kita tuh kompetitif di sini, itu adalah persaingan sesama penambang, kuat-kuatan power gitu. Jadi yang powernya kuat ya dia yang dapatnya banyak kayak gitu. Ya memang kesannya nggak adil gitu kan. Tapi namanya ada barang misalnya 1000 direbutkan, makin banyak orang yang makin rebutan guys. Kayak orang dapat bantuan sembako ya, pemerintah ngasih sembako 1000 gitu, 1000 paket gitu. Kalau yang datang 1000 ya pasti semua orang akan dapat satu. Tapi kalau yang datang 2000 berarti satu orang cuma dapat setengah kayak gitu, setengah paket kayak gitu. Ya sama halnya juga di konsep mining, apalagi dengan supply yang dikunci ya, jumlahnya nggak pernah bertambah, artinya tetap. Itulah yang menjadikan kenapa makin hari makin berkurang. Jadi solusinya ya perbesar hash rate-mu atau power-mu di sini. Makanya kalau kalian di awal pengen mau dapat banyak ya segera maksimalkan hash rate-mu ini gitu kan. Syukur-syukur sebelum tahun depan. Ya, karena kalau enggak udah aku yakin makin sulit, karena sekarang aja udah kerasa makin dapatnya berkurang gitu. Tapi kan untungnya aku tiap hari nambah guys.
Kenapa nambah? Karena tiap hari juga aku nambahin hash rate kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, semoga ini menjawab papanya Rafasya tadi yang tanya kalkulasi. Sebenarnya kalian bisa ngitung sendiri, dan cara ngitungnya yaitu jumlah token yang kamu dapetin berapa, kamu cek harga terbaru berapa, dikalikan saja, nanti kan dapat USDT. Kalau mau dapat rupiahnya kali aja 16.000 paling gampang. Nah kayak gitu aja sih simpelnya ya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Oke, tetap semangat dan ciao.